Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang dengan setia menyaksikan pembahasan tentang persepsi ini, mulai dari video yang pertama sampai dengan video yang keempat saat ini. Saya percaya kerinduan dan kehausan kita untuk belajar akan firman Tuhan akan mendatangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita, membuat kita semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Mari kita perhatikan kembali 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21. Dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara, ketika kita menerima dan percaya pada pemberitaan salib Kristus, maka itu merupakan awal perjalanan kehidupan kerohanian kita. Atau ini merupakan pintu masuk menuju kekayaan hikmat dan pengertian Allah. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 17-19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Karena itu saudara, sebaiknya lah kita mengalami pembaruan-pembaruan hati, agar kita dapat memiliki persepsi yang benar, agar kita bisa memiliki kekayaan pengertian firman Allah. Melalui ayat ini, maka kita menemukan bahwa yang dapat mengubah, memperbaiki dan memperbarui persepsi kita atau membuat mata hati kita terang adalah roh hikmat dan pewahyuan. Inilah yang akan terjadi. Tuhan akan membuat mata hati kita terang dengan cara memberikan hikmat dan penyingkapan-penyingkapan atau penglihatan-penglihatan yang semakin diperbarui. Apakah yang saya maksudkan dengan penglihatan-penglihatan atau penyingkapan-penyingkapan yang semakin diperbarui ini? Maksudnya adalah bagaimana hikmat firman Allah yang tertulis itu dapat berbicara atau memberi instruksi bagi kita di hari ini atau di musim yang sedang kita jalani sekarang ini. Sebab kita harus menerima bahwa kebenaran Allah adalah bersifat literal atau tertulis. Namun firman Tuhan juga merupakan sabda yang berbicara di segala zaman. Bagaimanakah cara atau upaya kita sebagai umat Allah agar kita dapat memiliki persepsi yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Jawabannya adalah hikmat Allah dan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci utama, saudara, untuk dapat mendengar suara kebenaran dan melihat pewahyuan atau penyingkapan kebenaran dari Tuhan berdasarkan Alkitab atau firman yang tertulis. Kerendahan hati adalah kunci utama untuk memiliki hikmat dan pewahyuan kebenaran firman Allah. Amsal 11 ayat 2 berkata, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Bagaimanakah memaparkan sikap rendah hati atau mewujudkan kerendahan hati ini, saudara? Yang pertama, mempelajari Alkitab dengan kesungguhan hati. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mazmur 119 ayat 30 berkata, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Firman Tuhan yang tertulis adalah pintu masuk kepada hikmat dan pewahyuan Allah. Sebab firman Tuhan itu adalah terang yang menerangi hati. Yang kedua, mentaati firman Tuhan. Amsal 1 ayat 23 berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Pewahyuan akan dinyatakan kepada kita ketika kita bertobat dan melakukan ketaatan firman Tuhan, saudara.
Yang ketiga, selalu meminta bimbingan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, pembahasan kita masih berlanjut. Karena itu saya mengajak setiap saudara untuk tetap menyaksikan video selanjutnya. Karena melalui video selanjutnya kita akan membahas dan mempelajari apa saja yang dilihat oleh manusia duniawi dan apa saja yang dilihat oleh manusia rohani. Meskipun keduanya melihat sesuatu yang sama dengan mata mereka. Kita akan menemukan bersama bahwa ada persepsi yang berbeda dari manusia duniawi dan manusia rohani meskipun mereka memiliki penglihatan yang sama. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.